Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi pertemuan 12 untuk mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul Aspek Ergonomik. Sebelum masuk ke materi, sedikit saya sampaikan aspek ergonomik ini lebih berbicara atau kita mempelajari nanti bagaimana bentuk kenyamanan ketika kita menggunakan komputer. Mulai dari posisi tubuh kita ya, terus ketika kita menggunakan komputer, penglihatan yang baik seperti apa, pencahayaan yang baik seperti apa. Nah, itu adalah aspek-aspek yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ya. Nah, ini adalah aspek ergonomik. Secara definisi, ergonomik didefinisikan di sini. Ergonomik adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi, ergonomik itu lebih berbicara tentang kenyamanan kerja. Bukan cuma pada interaksi kita dengan komputer, tapi dengan bidang yang lain juga yang dikatakan kenyamanan ergonomik itu adalah kenyamanan kerja ya, yang diukur itu. Nah, kenyamanan kerja nanti itu adalah berhubungan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Efisiensi itu adalah kerja kita menjadi lebih cepat dalam hal waktu ya. Yang kedua, efektivitas berarti cara kerja kita menjadi cepat, menjadi tepat ya. Jadi caranya sudah tepat dan benar gitu ya. Sehingga nanti menjadi keduanya dicapai, efisien dan efektif. Karena terkadang efektif itu belum tentu efisien. Ada yang seperti itu ya. Caranya benar, tapi mungkin dari segi waktu itu lebih lama gitu ya. Tapi yang kita kejar sebenarnya dari aspek ekonomi itu dua ya, baik dari segi efisiensi maupun dari segi efektivitas. Jadi dari kenyamanan kerja itu nanti bisa berdampak pada efisien dan efektif. Sebaliknya ya, ketika kita tidak tepat atau tidak nyaman dalam hal bekerja, baik ketika kita berinteraksi dengan sistem, dengan alat, nah itu bisa menyebabkan penurunan ya. Penurunan misalnya dalam efisiensi, waktunya menjadi lama dan caranya tidak benar gitu ya, tidak tepat atau tidak efektif. Nah, itu yang dikatakan aspek ergonomik. Beberapa aspek yang berhubungan dengan ergonomik yang bisa diukur kaitannya dengan pertama, pengukuran dan antropometrik, dua aspek ergonomik dari stasiun kerja, tiga pencahayaan, empat suhu, suhu dan kualitas udara, lima gangguan suara, enam kesehatan dan keamanan kerja, tujuh kebiasaan dalam bekerja. Oke, jika diperhatikan di sini ya ada 7 aspek ya. Terus tadi kalau saya boleh tandai di sini nah ini efisiensi, mengejar efisiensi dan efektivitasnya. Oke, ini adalah 7 aspek yang diukur ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Mulai dari yang pertama, pengukuran dan atrometrik. Dari segi kenyamanan berkaitan dengan pengukuran dan atrometrik. Antropometrik sendiri bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misal tinggi badan dan jangkauan tangan. Nah, ini. Jadi tinggi badan itu memengaruhi terhadap
ketika kita berinteraksi dengan sebuah benda. Contoh kayak meja ya, tingginya meja itu juga diukur. Cuma kalau dalam hal standar itu sudah memiliki hitungan masing-masing kayak meja, kursi itu tingginya seperti apa itu sudah memiliki standar. Ya. Terutama mengambil tinggi rata-rata ya dan jangkauan tangan rata-rata. Nah, yang jelas beda ukurannya nanti ya. Ketika kita menggunakan meja yang ada di Indonesia atau meja yang ada di luar negeri ya, atau di luar Indonesia ya, terutama untuk yang Eropa. Karena apa? Tinggi badan mungkin bisa berbeda sehingga nanti standarnya sana tidak sama dengan standar yang ada di Indonesia. Kedua, tujuan dari mempelajari antropometri adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari jumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya. Sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, itu tujuan kita ya. Kenapa semua perlu diukur atau disesuaikan dengan penggunanya. Ya. Seperti tadi, tinggi meja, tinggi kursi, ya, terus posisi bekerja, nah itu semua diukur, semua diperhatikan, karena apa? Hal itu nanti berkaitan dengan efisiensi ya, atau kecepatan kerja. Selanjutnya, yang kedua yang perlu diukur adalah aspek ergonomik dari stasiun kerja. Ya. Berkaitan pertama adalah pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Ya, jadi dikatakan di sini ya hard copy ya, dalam artian lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Jadi ketika kita mengetik itu biasanya lebih banyak melihat pada dokumen yang akan kita input ya daripada ke layar tampilannya. Operator membutuhkan kursi yang baik dan dapat diatur. Papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Jadi, dokumen yang akan diketik juga baik. Tingkat kejelasannya, terus warnanya, ya. Nah, itu juga harus baik untuk efisiensi kecepatan dalam hal bekerja. Papan ketik atau keyboard yang digunakan juga dalam posisi yang baik, masih dalam keadaan lengkap, terus keyboardnya semua nyala, ya. Karena terkadang ada beberapa keyboard mungkin yang sudah rusak, ya. Misalnya P-nya tidak nyala, komanya tidak bisa, nah itu akan mempengaruhi kecepatan dalam hal bekerja atau khususnya ketika memasukkan data, ya. Ketika menginput data, ya. Yang baik memang lebih banyak kepada dokumen ya, kita melihatnya, kita ketik dulu dokumen, masalah mengedit, memperbaiki nanti setelah diketik semua ya. Nah, itu biasanya dulu ketika saya belajar mengetik begitu ya. Jadi kalau bisa pun kita sudah dengan papan ketik itu udah familiar ya. 11 jari kita gunakan ya, 10 jari lah. Ya, kita udah standar ya, kelingking itu A, S, D, F ya, dan jempol itu digunakan untuk spasi ya kan. Nah, seperti itu dibiasakan. Nah, memang awal-awal belum biasa itu kaku, tapi setelah itu lama-lama kita terbiasa dan lebih cepat dalam mengetik nantinya ya. Selanjutnya yaitu akuisisi data dan pengolahan kata ya. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan ya. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontrak karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Jadi ada beberapa keadaan memang bukan mengetik, tapi memantau gitu, memonitoring data misalnya ya. Nah itu sebaiknya disediakan layar mungkin yang lebih besar ya, atau lebih kelihatan ya. Dan pencahayaannya cukup. Karena apa? Dalam satu ruangan itu cahaya mempengaruhi. Ketika cahayanya redup, penglihatan kita juga berkurang di situ ya. Kenapa? Mata kita itu tergantung terhadap pencahayaan. Seperti ketika kita di ruangan yang gelap, nggak ada cahaya kan nggak bisa melihat jadinya.
Ketiga, pekerjaan interaktif. Ya. Pekerjaan variatif, user tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Nah, ini. Jadi diharapkan untuk yang baik itu adalah variatif. Kita tidak monoton duduk saja. Disarankan memang dalam setiap, ya bolehlah dalam setiap 2 jam kita bergerak ya, entah ambil minum, ya, atau ya sekedar berdiri gitu ya. Kalau kita monoton, itu memang setelah kita bangun berjam-jam duduk itu akan terasa, pasti semua terasa pegel ya pada badan gitu. Jadi usernya diharapkan tidak diam, bergerak ya, selang 2 jam gitu ya, bergerak misalnya ngobrol gitu ya. Jadi tidak monoton. Nah ini yang dikatakan pekerjaan interaktif ya. Jadi ada berjalan 2 arah misalnya ya, ataupun terhadap sistem ya, terhadap sistem yang dikatakan interaktif juga terhadap sistem, misalnya sistem juga memberikan feedback ya, feedback ketika user melakukan kesalahan ya. Atau ketika memasukkan data yang salah, sistem akan memberitahu atau memvalidasi bentuk kesalahannya ya. Jadi itu yang dikatakan interaktif, tidak hanya berjalan satu arah, ada respon atau ada teman di sekitar user ya, selain untuk ngobrol, untuk berdiri, untuk ambil minum ya, selain. Pencahayaan di sini ya, yang dikatakan pencahayaan untuk menghindari yang ketiga ya, aspek pencahayaan yang diukur untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dan pengaturan pencahayaan. Nah, ini menghindari layar dari monitor ya terlalu terang misalnya, atau menghindari radiasi. Itu kita bisa menggunakan filter pada monitor. Di pasaran sebenarnya banyak ya disediakan, baik yang dipasang atau yang ditempel. Saya lihat itu ada semua. Tergantung ukuran layar dari kalian, misalnya minimal dari 14 in itu sudah ada ya. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor antara lain menghindarkan user dari cahaya terang langsung maupun pantulannya yang mengenai layar monitor. Jadi itu ya, kenapa kita menggunakan filter atau menjaga mengatur cahayanya agar tidak terlalu silau terhadap mata kita. Kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Nah, di sekitar user itu juga perlu diperhatikan, seperti cahaya lampu, terus cahaya apa kira-kira ya, cahaya dari luar ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya. Sehingga apa? Mengatur kecerahan ya. Biasanya sih paling banyak yang dominan itu dari layar monitor yang perlu kita atur sebenarnya ya. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Jika kita tidak menggunakan layar monitor, misalnya bekerja dengan dokumen yang berbentuk hard copy, nah itu juga perlu cahaya yang cukup ya, jangan sampai dalam bentuk misalnya gelap atau cahayanya redup sehingga apa memaksa mata kita untuk bekerja keras ya. Nah, itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan mata nantinya. Sajadahnya belum dilipat. Ayo. Ini adalah cahaya dalam ruangan dapat berupa cahaya tak langsung, cahaya langsung. Cahaya tak langsung itu adalah pantulan dari cahaya luar ya. Yang kedua cahaya langsung. Cahaya langsung itu kita menatap langsung kepada layar monitor. Contohnya cahaya tak langsung ya. Dari cahaya luar, dari sinar lampu, pantulannya ke layar monitor, pantulannya ke mata kita. Yang cahaya langsung itu adalah tatapan kita, mata kita terhadap langsung layar
monitor. Nah, itu cara membedakan ya. Jadi cahaya langsung itu mata kita terhadap objek. Ya, meskipun bukan monitor yang nanti kita bicarakan. Sedangkan cahaya tak langsung itu adalah pantulan. Ya. Pantulan cahaya terhadap sinar cahaya terhadap objek, pantulannya terhadap mata kita. 4 yang perlu diukur adalah suhu dan kualitas udara. Ya. Pertama di sini, suhu dan kelembaban merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Dalam ruangan kita bekerja, kita juga perlu mengatur suhu udara. Misal rata-rata kan sekarang sudah menggunakan air conditioner ya, atau pakai AC. Bagaimana tingkat suhunya perlu diatur. Ketika di luar sangat panas, nanti di suhunya berapa. Ketika di luar dingin, itu akan mempengaruhi lingkungan ya. Saya rasakan seperti itu ya. Ketika hujan, itu pasti udara dari AC itu sangat terasa dinginnya ya. Pasti dampaknya seperti itu. Sehingga perlu diatur suhu. Atau ketika kita meletakkan sebuah PC yang sifatnya server yang nyala terus, itu juga perlu diperhatikan suhu dalam ruangannya itu. Atau ketika kita punya lab komputer, nah itu perlu diatur juga. Karena apa? Ketika digunakan, dia akan menjadi biasanya lebih sedikit panas ya ketika bekerja. Nah, karena dia bekerja ya, memacu prosesornya nyala, harddisknya nyala, memorinya nyala, monitornya nyala, sehingga apa? Perlu diatur suhu lingkungan udara yang ada di sekitarnya. Jangan sampai monitor komputernya panas, di dalam ruangan juga panas, sehingga apa yang terasa penggunanya merasa kepanasan nantinya. 2, suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Tentu ya, ketika udaranya tidak mendukung di dalam ruangan, yang ada apa? Sering kipas-kipas. Dengan kerjanya mungkin lebih banyak kipas-kipasnya ya. Yang ketiga adalah solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan. Tadi ya AC, terutama kalau dalam lab ya, lab komputer itu benar-benar terasa di dalam itu ya. 4, letak pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Nah, posisi AC misalnya ya, jangan sampai kita langsung di bawah AC atau di bawah kipas angin, anginnya langsung kena ke kita. Nah, itu tidak bagus juga atau tidak baik juga. Perlu diatur agar semuanya rata satu ruangan. Misalnya di tengah posisinya ya, atau di pojok sehingga. Nah, itu perlu pengaturan juga ya. Itu memang misalnya dalam satu lab dengan luas sekian, monitor layar komputernya sekian, nah itu apakah cukup satu AC, 2 AC, nah itu perlu diperhitungkan juga. Jangan satu AC itu tidak cukup, bisa kita lebihkan menjadi 2 AC misalnya, karena tergantung pada pengguna dan luasnya ruangan itu mempengaruhi. 5 adalah gangguan suara. Ya, manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang kecil apapun. Nah, ini memang ketika kita bekerja, ya misalnya di sebelah ada suara tukang, ya, atau bekerja itu, kalau saya pribadi itu sangat mempengaruhi konsentrasi, apalagi terhadap pekerjaan yang memang yang butuh fokus yang tinggi, ya. Nah itu akan mempengaruhi terhadap pekerjaan kita. Ya, sensitif pendengaran aslinya ya, aslinya kita itu sensitif terhadap suara-suara tadi. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Tapi di satu sisi, kalau suaranya itu memiliki irama seperti lagu, itu mungkin bisa jadi itu menjadi penyemangat atau mendampingi kita dalam hal bekerja. Beda dengan suara tukang ketika memaku paku kan pasti tidak berirama ya. Beda dengan lagu yang kita nyalain sambil bekerja, itu beda. Tidak berlebihan lagi suaranya ya, diatur volumenya istilahnya. 3, kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, terutama ketika kita berbeda usia, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Mungkin kalau orang tua kepekaannya sudah mulai berkurang, ya, karena faktor usia. Yang dewasa begitu juga ya dengan remaja, misalnya lebih peka ya, itu kalau dibandingkan. Nah, itu
tidak bisa disamakan ya tadi ya. Perlu di apa ya? Tidak sama ya, pasti beda ya. Terutama tadi terkait usia ya, tadi mempengaruhi. Keempat, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendah secara tidak beraturan. Intinya semua tadi ya, ketika kena suara yang tidak berirama, kadang-kadang keras, tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul lagi, nah itu pasti kita tidak suka, pasti sangat terganggu ya. Terutama tadi kalau ada sebuah tetangga kita lagi ngerenov, misalnya kita bekerja, nah itu mempengaruhi memang ya. Suara bor, suara apa ya, yang bisa ya bor tadi sama ini ya pemotong kayu, nah itu gergaji ya kayak gitu itu kan tidak berirama ya, tiba-tiba keras, tiba-tiba pelan, ketika keras, nah itu akan mengganggu ya. Nah itu adalah gangguan suara yang ditimbulkan di sekitar pengguna ya atau pekerja lah. 6 adalah kesehatan kenyamanan kerja ya. Pertama, aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seorang. Tentu, ketika kita bekerja diharapkan kondisi kita itu dalam keadaan sehat. Tidak dalam flu, tidak dalam pilek, atau tidak dalam batuk. Karena apa? Kalau itu kita alami, itu pasti mengganggu. Tiba-tiba batuk, tiba-tiba pilek, ya. Atau kesehatan lainnya ya, seperti kesehatan perut ya. Jangan sampai kita dalam kondisi diare, kita bekerja pasti sering bolak-balik toilet. Itu mempengaruhi terhadap efisiensi atau kecepatan bekerja, sudah pasti. 2, rutinitas pekerjaan juga dapat menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang. Nah, itu memang kita akui tiap hari kita bekerja ya, tiap hari bekerja, selang waktu usia bertambah ya, terus perjalanan dari rumah ke kantor. Nah, itu pasti mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan bekerja sehingga dapat menurunkan efisiensi. Terutama faktor usia memang yang tidak bisa dihindari ya. Mungkin pada saat usia tertentu dia masih kuat. Ya, misalnya ketika dia usia 30 ke 40 masih oke lah stamina-nya ya. Tapi ketika 40 ke atas mungkin sudah sedikit berkurang ya. Ketika misalnya dia harus mau lembur, bekerja sampai malam hari, nah itu akan mempengaruhi ya. Yang ketiga, sebagai contoh adalah pekerjaan seorang sekretaris yang seharusnya duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Nah, itu kan pekerjaannya setiap hari ya, sama ya, sama usianya bertambah. Nah, itu akan mengurangi ya, terutama nanti dalam hal kelelahan otot. Ya, memang ya kita manusia itu ya faktor wajar lah menurut saya ya. Lama-lama mengalami kelelahan dan otot persendian sehingga menurunkan efisiensi kerja ya. Makanya ketika seorang perusahaan membuka lowongan pekerjaan, nah itu pasti memasukkan faktor usia di situ selain pengalaman kerja. Kenapa? Nanti pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi, terutama efisiensi ya, kecepatan dalam bekerja ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika berbicara kesehatan dan kenyamanan dalam bekerja. Yang ketujuh adalah kebiasaan dalam bekerja. Agar seorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu, pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Tidak dalam keadaan tegang misalnya ya. Atau selain kondisi fisik kita yang sehat, pikiran juga kita dalam kondisi tenang. Ya, itu akan meningkatkan efisiensi. Sebaliknya, ketika misalnya pikirannya terganggu, fisiknya juga kurang sehat, tadi ya, pengaruhnya terhadap kecepatan dalam bekerja. 2, mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Nah, ini salah satu cara ya. 2 jam tadi ya, kita diharapkan untuk bangun, misalnya ambil minum, jalan kemana ya, merubah posisinya. Jangan sampai kita menonton berjam-jam di kursi, bangun-bangun pasti efeknya adalah kelelahan.
3, berdiri dan mengambil berapa menit untuk mengendorkan dengan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Nah, diharapkan seperti ini. Memang ya, tadi bergerak, meregangkan otot, ya, entah dengan melakukan pemanasan, ya, misalnya sebelum berangkat kerja, terutama ya ini. Yang keempat, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat. Tadi ya, sempat saya sampaikan, ketika kita mengetik atau menginput data, selang 1 jam kita selingi dengan gerakan yang lain. Ya. Ya. Nah, itu menghindari kelelahan otot. Terus mengambil istirahat sejenak secara periodik. Nah, memang dalam bekerja memang biasanya kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan kan umumnya ya dari pagi kita bekerja dari jam 8 masuk misalnya jam 12 istirahat. Berarti kan ada waktu periodik ya terus yang digunakan. Jam 12 sampai jam 1 mulai bekerja lagi. Nah, itu memang disediakan. Dan kalau perlu pun di luar-luar jam itu tadi ya, kalau bisa kita kerjakan tadi ya. Misalnya pada saat jam 8 kita bekerja, jam 10 kita ambil break sejenak itu ya. Terus jam 10 kita mulai lagi, jam 10 lewat misalnya ambil 30 menit, kita mulai lagi, jam 12 kita istirahat, mulai lagi misalnya jam 1. Sehingga apa? Bisa menghindari bentuk kelelahan tadi ya, salah satu cara. Terutama pada pekerjaan yang sifat berulang atau monoton tadi ya, secara periodik. Pekerjaannya sama dan monoton. Nah, ini adalah posisi kerja yang disarankan ya. Kepala tingkat menunduknya itu seperti apa itu perlu diukur. Tidak terlalu menunduk, tidak terlalu ke belakang juga posisi kepala. Kedua, pandangan yang sejajar dengan komputer atau layar monitor, tatapannya ya tadi. Dan pandangannya misalnya jangan miring pada saat posisi kursinya ya. Tinggi monitor yang sejajar dengan pandangan dan lengan. Ya. Jangkauan kita ke keyboard ya, itu perlu diukur juga. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat itu akan menekuk bagian dari lengan kita sehingga akan menyebabkan mengalami apa ya cepat kelelahan gitu ya. Nah, itu berdampak pada efisiensi juga nanti. Tangan sejajar dengan lengan bawah. Nah, tangan sejajar dengan lengan bawah. Atur benda-benda yang dalam jangkauan, terutama keyboard, mouse ya. Kalau kita menggunakan mouse ya, misalnya, jangan terlalu jauh jangkauannya ya. Terus kaki pada bantalan kaki. Nah, diharapkan seperti itu ya. Ada bantalannya. Atau ada injekan lah gitu ya. Kita sebut injekan seperti itu. Gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah. Nah, diharapkan kursi yang kita gunakan itu adalah memiliki bantalan atau busa. Karena kalau yang biasanya yang kayu itu ya, kalau kita gunakan dengan waktu yang lama, lebih terasa ya daripada dengan kursi kerja yang memang sudah disediakan atau dibuat sedemikian hingga ada busanya, bisa dimiringkan dikit, bisa digoyang kiri kanan. Nah, itu sedikit variatif ya. Hingga bisa menghindarkan kelelahan tadi ya. Nah, itu bisa diatur ya oleh kalian. Bukan cuma bekerja ya, nanti ketika Anda mengerjakan tugas, terus ya ketika mengerjakan tugas ya, misalnya dengan posisi tiduran, nah itu memang tidak disarankan karena dalam waktu yang lama itu akan menyebabkan kelelahan dan pengaruh terhadap efisiensi ya, terhadap waktu kerja. Nah, itu ya yang perlu diperhatikan pada aspek ergonomik, pada materi ergonomik dalam penggunaan. Untuk pertemuan 12, itu materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda ya. Tentunya ditambahkan dengan materi-materi lainnya yang berkaitan dengan aspek ergonomi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.